Embun pagi masih menggantung di dedaunan saat suara ayam jantan memecah kesunyian desa Gunung Kuda, sebuah perkampungan kecil yang terletak tepat di kaki sebuah gunung yang menjulang tinggi dan diselimuti hutan lebat. Gunung itu dikenal oleh warga sebagai Gunung Kuda, nama yang diwariskan turun-temurun, konon karena bentuk puncaknya menyerupai kepala seekor kuda dari kejauhan. Masyarakat di desa itu hidup sederhana. Sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan kehutanan. Namun di balik kesejukan dan keasrian alamnya, desa itu menyimpan aura mistis yang membuat orang luar enggan menetap terlalu lama. Konon katanya, setiap beberapa tahun sekali, tanah Gunung Kuda menuntut tumbal, dan ketika itu terjadi, bencana pun datang. Bagas, 27 tahun, lulusan geologi yang kembali ke kampung halamannya untuk membantu proyek mitigasi bencana alam. Rasional dan ilmiah, tetapi mulai digoyahkan oleh kejanggalan-kejanggalan di desanya. Bu Ratmi, 53 tahun, kepala dusun, wanita tegas yang disegani, namun tampak menyimpan sesuatu dari masa lalunya. Yuda, 31 tahun, sahabat masa kecil Bagas, kini seorang petani, tertutup dan penuh curiga terhadap perubahan. Mbah Surya, 78 tahun, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga adat dan pemilik banyak cerita mistis tentang Gunung Kuda. Pagi itu, Bagas baru saja tiba di desa setelah beberapa tahun merantau di kota. Ia kembali dengan misi dari kantor mitigasi bencana, karena Gunung Kuda tercatat memiliki aktivitas tanah yang mulai menunjukkan ketidakstabilan. Tapi yang mengejutkan, bukan sambutan hangat yang ia dapatkan. Sebagian warga justru menghindar, bahkan memalingkan wajah saat melihatnya kembali. Gunung itu gak bisa dipetakan dengan alat gas. Itu bukan sekadar tanah, tapi tempat para leluhur, kata Mbah Surya di balai desa, saat Bagas mengadakan pertemuan awal dengan warga. Bagas menahan senyum, mencoba menghormati kepercayaan yang masih kuat di masyarakat. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini hanya masalah struktur tanah, curah hujan, dan erosi. Namun semua keyakinan itu mulai goyah ketika seorang warga tiba-tiba berteriak histeris di tengah rapat, menunjuk ke arah gunung dan menyebut satu nama. Itu si Warto. Dia berdiri di sana. Tapi, bukankah dia sudah meninggal tahun lalu? Semua kepala menoleh ke arah puncak Gunung Kuda yang diselimuti kabut pagi. Tak ada siapa-siapa. Bagas mencoba menenangkan suasana. Namun tatapan Bu Ratmi padanya tampak tajam dan tegang. Seolah berkata, "Kau tak tahu apa yang sedang kau hadapi." Di malam harinya, saat Bagas duduk di beranda rumah warisan orang tuanya, suara dari arah hutan terdengar lirih. Suara ringkikan kuda lalu disusul gemuruh kecil dari dalam perut gunung. Bagas menoleh ke arah Gunung Kuda, dan untuk sesaat, ia merasa gunung itu sedang memandang balik padanya. Malam pertama Bagas di kampung halamannya terasa lebih dingin dari yang ia ingat. Bukan karena angin pegunungan, melainkan suasana desa yang kaku dan penuh bisik-bisik. Ia merasa seperti orang asing di tempat ia tumbuh besar. Pagi harinya, Bagas memutuskan untuk menyusuri jalur setapak menuju lereng bawah Gunung Kuda. Ia ingin memetakan kontur tanah dan memeriksa titik-titik rawan longsor. Namun saat ia sedang mengamati retakan kecil di tebing tanah, Yuda tiba-tiba datang tergesa-gesa. "Gas, jangan lama-lama di sini," bisik Yuda sambil menarik lengan temannya. "Tempat ini dilarang didatangi saat matahari masih basah." "Maksudmu?" tanya Bagas heran. Yuda tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, lalu menunjuk ke tanah basah di sekitar kaki gunung. Dulu orang-orang yang nekat ke sini pagi-pagi sering menghilang. Di balai desa, Bu Ratmi tampak sedang berbicara serius dengan Mbah Surya. Begitu melihat Bagas datang membawa peta dan data awal, ekspresi keduanya berubah tegang. "Apa kamu menemukan sesuatu?" tanya Bu Ratmi. "Banyak potensi longsor, Bu. Apalagi kalau curah hujan tinggi terus. Tapi aku juga heran. Kenapa tak ada penanaman pohon di lereng? Justru dibiarkan gundul." Mbah Surya menarik napas panjang. "Itu tanah keramat. Kami tak boleh ganggu. Di sana, tubuh-tubuh yang tak pernah ditemukan terkubur." Bagas menahan tawa, namun sopan. "Maksud Mbah korban longsor masa lalu?"
Namun jawaban Mbah Surya membuatnya terdiam. Bukan korban, tapi tumbal. Malam harinya, Bagas mendatangi rumah Mbah Surya untuk mendengar langsung kisah lama yang selama ini dianggap hanya dongeng oleh anak-anak desa. Dulu, saat penjajahan, Gunung Kuda adalah tempat persembunyian. Tapi tak semua yang masuk ke hutan bisa keluar. Ada satu perjanjian tua antara manusia dan penjaga tanah. Menurut Mbah Surya, setiap generasi harus ada seseorang yang menghilang agar tanah tetap tenang. Jika tidak, maka alam akan menggulung semuanya. Tanah longsor, banjir lumpur, atau gempa kecil. Semua dianggap sebagai amukan gunung. Bagas menggeleng tak percaya. Itu hanya mitos. Tidak masuk akal. Mbah Surya menatap tajam. Bilang begitu sampai kau melihatnya sendiri. Malam itu, Bagas kembali tidur dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi tidurnya tidak tenang. Ia bermimpi melihat seorang pria berdiri di tepi jurang, mengenakan baju petani lusuh. Wajahnya tak jelas, namun ia menunjuk ke arah gunung dan berkata, "Aku belum dikubur, aku bukan tumbal, tolong kabarkan anakku." Bagas terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dan dari luar jendela, terdengar ringkikan kuda lagi. Keesokan paginya, Bagas mencoba melupakan mimpi buruknya. Ia kembali ke lokasi yang ia survei kemarin, kali ini membawa peralatan lebih lengkap. Alat pengukur tanah, kamera, dan peta topografi. Namun semakin ia meneliti, semakin ia menemukan kejanggalan. Retakan tanah tidak mengikuti pola alami erosi. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dari dalam, mendorong tanah keluar dari bawah. Di tengah penelitiannya, ia menemukan sebuah batu nisan tua yang setengah tertimbun tanah. Tidak ada tulisan yang jelas, hanya ukiran samar seperti lambang kuda dan bekas kain kafan yang nyaris membusuk di bawahnya. Bagas menunduk untuk meneliti lebih dekat. Tapi tiba-tiba, "Jangan sentuh itu." Sebuah suara perempuan mengejutkannya. Seorang gadis muda dengan keranjang bambu di punggung berdiri di belakangnya. Ia adalah Rara, 22 tahun, cucu Mbah Surya yang jarang terlihat di desa karena lebih sering tinggal di kota. "Aku dengar kamu balik ke desa, Mas Bagas," kata Rara sambil menatap batu nisan yang telah ia tutupi kembali dengan daun-daun kering. Tapi Gunung Kuda bukan tempat untuk orang yang mencoba menantang cerita lama. Bagas bingung. "Kamu juga percaya cerita mbahmu tentang tumbal dan makhluk penjaga tanah itu?" "Percaya atau tidak, semua orang yang pernah menggalinya sekarang sudah gak ada," kata Rara pelan. "Termasuk ayahku." Bagas baru tahu kalau ayah Rara adalah salah satu korban longsor besar 7 tahun lalu. Jenazahnya tak pernah ditemukan. Banyak yang bilang ia telah menjadi tumbal terakhir. Sore itu, Bagas kembali ke balai desa untuk memberi laporan. Tapi Bu Ratmi terlihat lebih gelisah dari biasanya. Hujan deras diperkirakan akan turun seminggu penuh. Dengan retakan tanah yang semakin parah, potensi longsor bisa terjadi kapan saja. "Aku butuh izin untuk pasang alat-alat sensor dan penahan longsor. Tapi beberapa warga masih menolak," kata Bagas. Mbah Surya langsung menyahut. "Karena setiap kali kau ganggu tanah itu, ada nyawa yang hilang." Bu Ratmi akhirnya berkata dengan suara rendah, nyaris seperti gumaman. "Dulu kami pernah mencoba melawan, tata caranya. Hasilnya, satu dusun hampir tertimbun." Bagas tidak ingin percaya. Tapi batinnya mulai bimbang. Terutama setelah ia membuka catatan tua milik ayahnya di rumah, yang ternyata juga pernah mencatat pola longsor yang selalu terjadi tiap 7 tahun sekali. Dan, satu nama selalu disebut dalam setiap kejadian. Warto, pria yang sempat muncul di rapat warga kemarin. Malam itu, Bagas menempelkan peta topografi ke dinding kamar. Ia mencocokkan titik-titik longsor sebelumnya dengan letak batu nisan yang ia temukan. Tapi ada satu hal yang mengejutkannya. Semua titik longsor membentuk pola melingkar. Dan di tengahnya, ada satu cekungan yang belum pernah disentuh siapapun. Saat Bagas menatap titik itu, tiba-tiba lilin di kamarnya padam. Dari luar jendela, terdengar langkah kaki di tanah becek. Lalu suara pelan bergema di telinganya. "Jangan kau buka,"
Kami masih terkurung di dalam. Setelah kejadian semalam, Bagas memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Warto, nama yang muncul berulang kali di catatan longsor milik ayahnya. Ia mulai bertanya kepada warga, namun hampir semua orang bungkam. Beberapa bahkan langsung menyuruhnya berhenti bertanya jika tak ingin ikut tertimbun. Satu-satunya yang mau bicara hanyalah Pak Karta, penjaga ladang yang tinggal di pinggir hutan. Wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya masih tajam. Warto, gumam Pak Karta. Kalau kau tanya aku, dia bukan manusia biasa. Pak Karta menunjukkan Bagas sebuah foto usang dari tahun 1987. Foto peresmian pos jaga Gunung Kuda. Di sana, berdiri seorang pria jangkung berkumis tipis di barisan depan. Di bawah foto, tertulis, Warto ketua tim jaga gunung. Aneh, kan? Kata Pak Karta. Sekarang dia masih ada. Dan tampangnya tak berubah. Bagas tercengang. Bagaimana mungkin? Seharusnya dia sudah tua renta. Pak Karta mengangguk pelan. Karena dia sudah bayar mahal untuk tetap hidup. Tapi bukan tanpa konsekuensi. Sore itu, saat kabut mulai turun, Bagas nekat menuju rumah Warto. Rumahnya berdiri di dekat batas desa, setengah tersembunyi oleh pohon beringin besar. Terkesan tua, namun tetap terawat. Warto menyambut Bagas dengan tatapan tajam. Ia seperti sudah tahu maksud kedatangan Bagas bahkan sebelum ditanya. Jangan kau teruskan surveimu itu, kata Warto tanpa basa-basi. Tanah ini bukan untuk diusik. Tapi saya di sini untuk menyelamatkan warga. Longsor bisa terjadi kapan saja. Warto mendekat. Wajahnya dingin, dan suaranya berubah berat. Nyaris seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Kalau kau ingin menyelamatkan mereka, biarkan tanah ini mengambil yang harus diambil. Bagas mundur. Bulu kuduknya meremang. Ada aura mengancam yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seolah sedang bicara bukan dengan manusia biasa. Saat kembali ke rumah, Bagas mendapati sebuah batu kecil berbentuk kepala kuda tergeletak di depan pintu rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Tapi Rara, yang datang malam itu, langsung pucat melihatnya. Mas, itu tandanya. Kau sudah dipilih. Dipilih untuk apa? Tanya Bagas. Rara menatapnya tajam. Untuk menggantikan tumbal terakhir yang gagal dikorbankan. Kalau kau tetap menolak, desa ini yang akan jadi gantinya. Hujan belum reda. Petir menyambar tanpa ampun. Seakan langit pun murka. Bagas tak bisa tidur malam itu. Batu berbentuk kepala kuda yang ditemukan di depan pintu masih tergeletak di meja. Menatapnya dengan mata kosong, seolah menyimpan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Rara menginap malam itu. Ia duduk di sudut rumah sambil menatap nyala lampu minyak. Dulu, ada satu orang yang menolak jadi tumbal, katanya pelan. Siapa? Tanya Bagas, menoleh. Rara menjawab, ayahku. 7 tahun lalu, Gunung Kuda kembali menunjukkan tanda-tanda akan longsor. Saat itu, para tetua desa mengadakan ritual rahasia. Mereka percaya bahwa hanya satu jiwa yang perlu dikorbankan untuk menenangkan penjaga tanah. Makhluk yang sudah menetap sejak zaman leluhur. Biasanya, tumbal dipilih oleh alam. Lewat mimpi, simbol, atau tanda-tanda gaib. Ayah Rara, seorang petani yang jujur dan pekerja keras, ditandai dengan batu kepala kuda yang sama seperti milik Bagas sekarang. Tapi ia menolak. Kalau ada yang harus mati, biar tanah ini yang ambil sendiri. Bukan kalian yang menentukan. Malam setelah ia mengucapkan itu, longsor besar terjadi. Tapi anehnya, ayah Rara tidak pernah ditemukan. Rumahnya lenyap tertimbun, tapi tak ada mayat, tak ada bau bangkai. Seolah ia lenyap begitu saja. Sejak itu, banyak yang bilang, kalau tumbal ditolak, tanah akan menelan semuanya, ucap Rara lirih. Keesokan harinya, desa geger. Ladang Pak Karta ditemukan rusak parah. Tanah seolah digali dari bawah. Di tengah-tengahnya ada lubang besar dan dalam seperti sumur. Bau amis keluar dari dalamnya, bercampur lumpur merah kehitaman.
Yang lebih mengerikan, seekor kambing kurban desa ditemukan terpenggal kepala, tapi tanpa bekas luka senjata tajam. Lehernya seperti diputar dan dikoyak oleh makhluk buas. Warga mulai panik. Banyak yang menyalahkan kehadiran Bagas. Dia yang bawa teknologi, alat-alat besi, ganggu tanah. Sudah waktunya dia pergi. Teriak seorang warga dalam rapat darurat malam itu. Bu Ratmi mencoba menenangkan, tapi tekanan terlalu besar. Bahkan Mbah Surya pun terdiam. Wajahnya lebih murung dari biasanya. Malam itu, Bagas duduk di depan rumah bersama Rara. Ia menatap hutan di kejauhan yang gelap gulita. Hanya kadang terlihat karena kilatan petir. Batu kepala kuda kini ia genggam erat. Aku nggak percaya tahayul, ucap Bagas. Tapi, semua ini terlalu nyata. Rara menatapnya tajam. Kalau kamu percaya, kamu bisa memilih menyerah. Atau lawan mereka semua, termasuk sesuatu yang ada di balik tanah itu. Bagas mendesah panjang. Aku bukan pahlawan. Tapi aku nggak akan lari. Keesokan paginya, langit di atas Gunung Kuda tampak aneh, abu-abu gelap, padahal tidak hujan. Suara burung hilang. Udara menjadi pengap dan berat. Orang-orang di desa mulai merasa resah. Anak-anak rewel, ayam-ayam tak mau keluar kandang, dan anjing-anjing menggonggong ke arah hutan tanpa sebab. Sementara itu, Bagas mencoba menenangkan diri dengan kembali memeriksa peta dan data topografi. Tapi saat ia membuka laptopnya, sesuatu yang ganjil terjadi. Semua file peta longsor hilang. Hanya satu file yang tertinggal, bernama janji_tidak_dit_patimov. Dengan jantung berdebar, Bagas memutar file itu. Bukan video longsor, tapi rekaman hitam putih dari kamera lawas. Terlihat seseorang, mirip ayahnya, Pak Darto, berada di dalam gua batu. Ia membawa lampu minyak, berjalan perlahan. Di dinding gua terdapat lukisan kuno, menggambarkan seekor kuda hitam bertanduk dikelilingi oleh manusia berlutut. Lalu terdengar suara ayahnya berbisik. Aku sudah tahu kebenarannya. Tapi aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Tiba-tiba kamera goyah. Suara raungan menggema, lalu layar gelap. Bagas menutup laptopnya. Ia tahu, ayahnya menyembunyikan sesuatu selama ini. Bukan hanya soal longsor, tapi soal perjanjian antara manusia dan sesuatu yang menghuni perut bumi. Malam harinya, Mbah Surya mendatangi rumah Bagas. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia membawa sesuatu dalam kain putih, sebuah gulungan lontar kuno. Ini milik ayahmu. Ia menitipkannya padaku sebelum menghilang, katanya. Bagas membuka gulungan itu. Di dalamnya terdapat tulisan aksara Jawa kuno yang sudah mulai pudar. Namun satu kalimat tercetak jelas di bagian akhir. Tumbal pertama disiapkan oleh kehendak tanah. Tumbal terakhir harus dipilih dengan kesadaran. Jika menolak, tanah akan menelan semua. Di tengah malam, getaran keras mengguncang desa. Warga berlarian keluar rumah. Tanah sawah mulai retak, membentuk celah besar yang memanjang dari arah kaki Gunung Kuda ke pusat desa. Ini baru awalnya, teriak seseorang. Dari celah tanah itu, keluar asap hitam yang berbau belerang dan darah. Terdengar ringkikan kuda, tapi seperti datang dari perut bumi. Pak Karta ditemukan pingsan di dekat celah. Tubuhnya membiru, tangannya menggenggam tanah seolah menahan sesuatu. Sebelum pingsan, ia hanya sempat berkata satu kalimat. Dia bangkit, karena tumbalnya tidak lengkap. Keesokan paginya, desa masih dalam keadaan panik. Celah tanah yang muncul makin melebar, membuat jalan utama menuju pasar terputus. Warga mulai mengungsi, meninggalkan ladang dan rumah mereka demi keselamatan. Bagas bersama Rara dan Mbah Surya berkumpul di depan rumah. Gulungan lontar dan rekaman ayahnya menjadi titik awal untuk mencari tahu misteri lebih dalam. Mbah Surya mulai membacakan isi lontar dengan suara bergetar. Pada zaman dahulu, leluhur desa menandatangani perjanjian dengan makhluk penguasa Gunung Kuda. Sebagai gantinya, tanah akan subur dan desa makmur. Tapi setiap tahun, harus ada tumbal sebagai pengorbanan, jiwa yang diterima oleh tanah.
Jika tidak, tanah akan mengamuk dan menelan siapa saja yang melanggar. Bagas bertanya, tapi kenapa perjanjian ini dirahasiakan? Kenapa tidak ada yang tahu? Rara menjawab, karena ini adalah rahasia tua yang hanya diwariskan ke kepala desa dan para tetua. Mereka takut jika bocor, desa akan dicap sebagai tempat terkutuk. Di dalam rekaman tadi, ayah Bagas juga menyebutkan, perjanjian darah, itu sudah tidak berlaku lagi sejak ia menolak jadi tumbal. Tapi anehnya, longsor dan bencana mulai muncul lagi sejak beberapa bulan terakhir. Bagas sadar, ada sesuatu yang salah. Perjanjian itu seharusnya sudah tidak berlaku, tapi tanah masih menagih harga yang sama. Mbah Surya menambahkan, mungkin ada pihak yang masih menjaga perjanjian itu. Orang yang ingin memanfaatkan ketakutan demi kepentingannya sendiri. Kabar mulai menyebar. Ada bisik-bisik bahwa kepala desa, Pak Jaya, tampak gelisah dan sering menghilang ke hutan larut malam. Beberapa warga curiga ia terlibat dalam sesuatu yang tidak wajar. Rara berbisik ke Bagas. Aku rasa kita harus mencari tahu apa yang disembunyikan Pak Jaya. Mungkin dia tahu cara menghentikan ini. Bagas setuju, meski hatinya diliputi keraguan. Mereka berencana menyelidiki rumah kepala desa malam ini. Sebelum malam tiba, Bagas menerima pesan singkat misterius dari nomor tidak dikenal. Jika kau ingin selamat dan menyelamatkan desa, berhenti menggali yang tersembunyi. Ada harga yang harus dibayar. Malam itu, saat mereka mendekati rumah Pak Jaya, suara gemuruh dari Gunung Kuda makin keras. Hutan berbisik dan bayangan-bayangan aneh muncul di antara pepohonan. Bagas dan Rara sadar, mereka sudah memasuki wilayah bahaya. Tetapi demi kebenaran dan keselamatan desa, mereka harus terus maju. Malam itu, Bagas dan Rara menyelinap ke halaman belakang rumah kepala desa Pak Jaya. Bulan redup tertutup awan, suasana mencekam. Dari kejauhan, terdengar suara aneh seperti bisikan angin membawa kata-kata tak terdengar jelas. Mereka mengintip ke jendela rumah Pak Jaya. Di dalam ruangan, terlihat Pak Jaya sedang membuka sebuah peti kayu tua yang penuh debu dan penuh ukiran aneh, mirip simbol-simbol di lontar Mbah Surya. Pak Jaya mengeluarkan sebuah buku besar berkulit tebal, yang tampak sangat usang, lalu menyalakan lilin. Ia mulai membaca dengan suara pelan tapi jelas. Darah harus terus mengalir agar tanah tetap tenang. Tumbal baru harus dipilih sebelum bulan purnama berikutnya. Tiba-tiba Pak Jaya berbalik. Mata mereka bertemu dengan Bagas yang berdiri terpaku di balik bayang-bayang. Pak Jaya menghela napas berat, lalu berkata lirih, "Aku tahu kau mencari jawaban. Perjanjian ini bukan hanya warisan leluhur, tapi juga kutukan. Aku sudah lama berusaha menghentikannya, tapi tidak mudah. Ada kelompok rahasia di desa yang mempertahankan tradisi ini dengan cara apapun." Bagas bertanya, "Kelompok rahasia? Siapa mereka? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan?" Pak Jaya menunduk. "Mereka disebut para penjaga tanah. Mereka percaya tumbal itu cara menjaga keseimbangan alam dan kekuatan desa. Tapi aku takut mereka mulai melampaui batas." Rara yang sejak tadi memperhatikan sekitar, tiba-tiba menarik tangan Bagas. "Kita harus pergi, ada suara langkah kaki." Mereka buru-buru bersembunyi saat beberapa sosok berseragam hitam-hitam lewat dengan senter, berpatroli di sekitar rumah Pak Jaya. Suasana menjadi tegang. Bagas dan Rara sadar, mereka bukan hanya mengungkap misteri, tapi juga menghadapi ancaman nyata dari kelompok berbahaya. Keesokan harinya, seorang pria tua bernama Pak Arif mendatangi Bagas secara rahasia. Ia mengaku pernah menjadi anggota para penjaga tanah, tapi keluar karena merasa tidak setuju dengan cara mereka. Pak Arif memperingatkan, "Jika kau ingin menghentikan ini, harus temukan batu jiwa yang tersembunyi di Gua Gunung Kuda. Batu itu kunci untuk memutus perjanjian. Tapi hati-hati, banyak jebakan dan makhluk penjaga di dalamnya." Pagi itu, Bagas dan Rara bersiap menghadapi petualangan paling berbahaya. Dengan peralatan seadanya, senter, tali, dan bekal seadanya, mereka berdua menuju mulut Gua Gunung Kuda yang tersembunyi di balik rimbunan pohon dan bebatuan. Begitu masuk ke dalam gua,
Udara berubah dingin dan lembab. Suara tetesan air dan gemerisik angin menambah kesan mencekam. Mereka berjalan hati-hati mengikuti jejak simbol-simbol yang terpahat di dinding gua. Simbol yang sama dengan yang ada di buku Pak Jaya dan lontar Embah Surya. Rara berbisik. Ini pasti jalan menuju Batu Jiwa. Tapi kita harus waspada. Siapa tahu jebakan masih aktif. Tidak lama kemudian, mereka menjumpai beberapa jebakan kuno, lubang-lubang tersembunyi yang ditutupi ranting, tali-tali yang jika tersentuh akan memicu batu jatuh, dan lorong sempit yang penuh dengan asap misterius. Bagas teringat pesan Pak Arif, bahwa banyak makhluk penjaga yang melindungi gua. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar, dan dari kegelapan muncul bayangan besar. Seekor makhluk bertanduk yang matanya menyala merah, seolah menantang mereka untuk pergi. Bagas dan Rara panik, tapi mereka tidak bisa mundur. Dengan cepat, Rara melemparkan beberapa batu ke arah makhluk itu, sementara Bagas berusaha menyalakan api kecil untuk mengusirnya. Makhluk itu menggeram dan mundur perlahan ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak bercak darah merah. Mereka memutuskan untuk terus maju, meski perasaan takut terus menghantui. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi kristal bercahaya lembut. Di tengah ruangan, sebuah batu besar berwarna hitam berkilau, batu jiwa, terpahat dengan simbol-simbol yang sama dengan perjanjian darah. Bagas menyentuh batu itu, dan seketika muncul kilatan cahaya yang menerangi seluruh gua. Suara gemuruh terdengar dari luar. Tanda Gunung Kuda mulai bergolak lebih hebat. Rara berkata dengan suara tegas, "Ini kunci untuk memutus kutukan. Tapi aku merasa ini juga berbahaya jika disalahgunakan." Bagas sadar bahwa apapun yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan nasib desa. Setelah berhasil membawa batu jiwa keluar dari gua, Bagas dan Rara merasa beban yang sangat berat. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Di sepanjang jalan pulang, kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Kuda, menambah suasana mencekam dan misterius. Ketika hampir sampai di pinggir desa, mereka dicegat oleh beberapa anggota, para penjaga tanah, yang mengenakan jubah hitam dan topeng kayu menyeramkan. Salah satu pemimpin mereka, seorang pria bernama Pak Bowo, berbicara dengan suara berat. "Kalian tidak seharusnya membawa batu jiwa keluar dari gua. Perjanjian ini bukan untuk dirusak." Bagas berani membalas. "Perjanjian itu telah membuat desa kita menderita selama puluhan tahun. Sudah saatnya kita membebaskan diri dari kutukan ini." Pak Bowo tertawa sinis. "Kalian bodoh jika berpikir bisa mengalahkan kami. Batu jiwa itu adalah kunci kekuatan kami. Jika batu itu hilang atau rusak, tanah akan murka, dan desa ini akan hancur." Rara mencoba menenangkan. "Kami hanya ingin keseimbangan, bukan kehancuran. Apa tidak ada cara lain selain tumbal manusia?" Salah satu anggota penjaga, seorang wanita bernama Sari, memandang Rara tajam dan berkata, "Perjanjian ini adalah tradisi suci yang tidak bisa diubah seenaknya." Situasi semakin panas. Bagas mencoba menawarkan solusi. "Mari kita bicarakan cara lain menjaga tanah dan keselamatan desa tanpa harus mengorbankan nyawa manusia." Pak Bowo menghela napas berat. "Baik. Tapi kalian harus membuktikan keberanian kalian dengan menghadapi ujian di puncak Gunung Kuda. Jika kalian gagal, batu jiwa harus dikembalikan, dan perjanjian dilanjutkan." Dengan penuh tekad, Bagas dan Rara menerima tantangan itu. Mereka tahu ini kesempatan terakhir untuk mengubah nasib desa. Kabut makin tebal, dan suara angin berbisik seperti memperingatkan bahaya yang akan datang. Keesokan harinya, Bagas dan Rara memulai pendakian menuju puncak Gunung Kuda. Kabut tebal menyelimuti setiap langkah mereka, membuat jarak pandang sangat terbatas. Suasana menjadi sunyi dan menegangkan, seolah alam pun menahan napas menyaksikan ujian ini. Mereka harus melewati jalur sempit dan terjal yang dipenuhi bebatuan runcing dan jurang dalam. Angin kencang mengoyang pepohonan, dan suara gemuruh tanah longsor kecil terdengar di kejauhan. Rara membantu Bagas melangkah hati-hati. "Kita harus tetap fokus, jangan sampai terpeleset." Bagas menjawab, "Kita tidak boleh gagal sekarang. Nasib desa ada di tangan kita." Setibanya di sebuah dataran kecil,
Tiba-tiba kabut berubah menjadi bayangan-bayangan samar yang menyerupai orang-orang dari masa lalu Bagas dan Rara. Mereka melihat wajah-wajah keluarga, teman, bahkan orang-orang yang pernah hilang dalam tragedi longsor. Bayangan itu berbicara lirih. Apakah kau siap menghadapi kebenaran dan kehilangan? Rara terguncang, sementara Bagas mencoba tetap tegar. Aku harus melewati ini, pikirnya. Dengan tekad, mereka berjalan melewati bayangan-bayangan itu yang seolah menuntut mereka untuk menerima masa lalu dan melepaskan rasa takut. Di puncak, mereka menemukan sebuah lingkaran api yang mengelilingi batu besar berukir, tempat ujian terakhir. Api itu tidak panas, tapi menyala dengan warna merah menyala dan berdenyut seperti jantung hidup. Pak Bowo dan beberapa anggota penjaga menunggu di sana. Pak Bowo berkata, "Untuk mematahkan kutukan, kalian harus melangkah melewati api ini. Jika niat kalian tulus, api akan mereda. Tapi jika ada kebohongan atau niat buruk, api akan membakar kalian." Bagas dan Rara saling berpandangan, lalu bergandengan tangan melangkah maju. Api merah menyala itu membentuk gerak-gerik aneh, seolah menguji keberanian dan kejujuran mereka. Sesaat kemudian, api perlahan berubah menjadi warna biru lembut, dan akhirnya padam tanpa membakar mereka. Semua yang hadir terdiam. Pak Bowo mengangguk pelan. "Kalian telah lulus ujian. Ini tanda bahwa perubahan bisa dimulai." Langit mulai gelap. Awan hitam menggulung di atas Gunung Kuda. Setelah melewati ujian yang menegangkan, Bagas dan Rara kembali ke desa dengan semangat yang sedikit terangkat, membawa batu jiwa sebagai kunci untuk mengakhiri penderitaan. Namun, mereka tahu ancaman sebenarnya belum usai. Saat tiba di desa, suasana jauh dari tenang. Beberapa rumah sudah rusak akibat longsor susulan, dan warga tampak panik. Suara gemuruh dari perut gunung semakin sering terdengar, menandakan bencana besar sedang mengintai. Pak Arif mendekati Bagas dengan wajah serius. "Kutukan ini mulai memburuk. Tanah longsor akan lebih besar jika tidak segera dihentikan." Sementara itu, Pak Bowo dan para penjaga masih berada di desa, tapi kini sikap mereka berubah. Mereka tampak ragu dan terbagi antara mempertahankan tradisi atau membantu Bagas dan Rara. Pak Bowo berkata, "Kami tahu ini sulit, tapi tradisi ini ada untuk menjaga keseimbangan alam. Bagaimana jika kita salah memutuskan?" Rara menjawab dengan tegas, "Kami tidak ingin menghancurkan keseimbangan, tapi tumbal manusia bukan jalan keluarnya." Di tengah malam, Bagas, Rara, dan beberapa warga berkumpul di lapangan desa. Dengan batu jiwa di tangan, mereka memulai ritual pemutusan kutukan sesuai petunjuk lontar kuno. Angin bertiup kencang, tanah bergetar, dan suara-suara gaib bergema di udara. Cahaya dari batu jiwa menyebar ke langit, menyinari setiap sudut desa. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak, dan dari dalam muncul sosok bayangan hitam besar, makhluk yang selama ini menjaga kutukan. Makhluk itu mengaum dan menyerang warga yang berada di lapangan. Bagas dan Rara berusaha menghalau dengan kekuatan batu, namun kekuatan makhluk itu sangat besar. Dalam momen genting, Pak Bowo tiba-tiba maju, mengorbankan dirinya untuk menahan makhluk itu. Dengan suara penuh penyesalan, ia berkata, "Ini adalah harga yang harus kubayar untuk kesalahan kami selama ini." Pak Bowo menghilang bersama makhluk itu ke dalam tanah, yang kemudian menutup dengan sendirinya. Setelah pengorbanan Pak Bowo, suasana desa memang mulai tenang, namun Bagas dan Rara merasa ada sesuatu yang belum selesai. Mereka menemukan sebuah peti kayu tua di rumah Pak Bowo yang berisi catatan rahasia dan foto-foto lama yang menguak sejarah gelap Gunung Kuda. Dalam catatan itu tertulis bahwa tanah longsor yang menimpa desa bukan semata-mata bencana alam, tapi akibat kesalahan leluhur yang pernah melakukan ritual gelap demi kekayaan dan kekuasaan. Para leluhur itu mengorbankan nyawa warga desa sebagai tumbal, lalu mengikat jiwa mereka dengan batu jiwa untuk menjaga kekuatan gaib tanah Gunung Kuda. Pak Bowo dan para penjaga sebenarnya adalah keturunan langsung para leluhur tersebut. Mereka terikat janji untuk meneruskan tradisi itu meskipun hati mereka terluka dan terbagi antara kewajiban dan kemanusiaan. Rara menatap Bagas penuh air mata. "Jadi selama ini kita berjuang melawan warisan dosa yang sudah lama terpendam." Bagas mengangguk.
Kita harus membersihkan semuanya. Ini bukan hanya soal tanah longsor, tapi juga keadilan bagi mereka yang jadi korban. Bagas dan Rara memutuskan untuk melakukan ritual pemurnian besar-besaran dengan melibatkan seluruh warga desa, agar kutukan benar-benar hilang dan jiwa-jiwa tumbal bisa beristirahat dengan tenang. Mereka mulai mengatur persiapan sambil menghadapi ketakutan dan keraguan warga yang masih trauma. Malam tiba. Desa Gunung Kuda berkumpul di lapangan utama. Suasana penuh ketegangan dan harapan bercampur menjadi satu. Api unggun besar menyala, dan udara malam terasa berat oleh rasa takut sekaligus keyakinan. Bagas dan Rara memimpin ritual pemurnian, membawa batu jiwa yang kini berpendar lembut. Mereka mengenakan pakaian adat leluhur, membacakan mantra dari catatan lama yang mereka temukan. Warga yang lain turut berdoa dan menyanyikan lagu-lagu tradisional untuk memanggil roh-roh yang terperangkap di tanah longsor. Saat ritual berlangsung, angin kencang bertiup tiba-tiba. Cahaya dari batu jiwa berubah menjadi berpendar merah menyala, dan bayangan-bayangan samar mulai muncul di sekitar mereka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh tanah dan batu yang bergeser, tanda bahwa roh-roh yang selama ini terperangkap sedang bangkit, menuntut keadilan. Dari bayangan muncul sosok-sosok roh tumbal yang marah dan penuh dendam. Mereka mengelilingi Bagas, Rara, dan warga, mengeluarkan teriakan pilu dan amarah yang menggema ke seluruh desa. Bagas berdiri tegak, memegang batu jiwa, dan berbicara lantang. Kami datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan kalian. Maafkan kami atas kesalahan leluhur kami. Rara menambahkan, kami akan membersihkan tanah ini, dan berjanji akan menjaga desa tanpa tumbal lagi. Suasana berubah saat bayangan-bayangan itu mulai memudar dan angin menjadi tenang. Roh-roh yang dulu marah kini tersenyum dan perlahan menghilang, seolah menerima pengampunan. Setelah ritual pemurnian yang dramatis, suasana desa mulai mereda. Tapi malam itu, kabut tebal menyelimuti Gunung Kuda seperti tirai misteri yang belum terbuka sepenuhnya. Bagas dan Rara berjalan menyusuri lereng gunung, ingin memastikan semuanya benar-benar selesai. Namun, di balik kabut, mereka melihat sosok samar yang menatap mereka dari kejauhan, bayangan yang tak mereka kenal, namun penuh dengan aura gelap. Rara berbisik, apakah ini masih roh yang belum tenang? Atau sesuatu yang lain? Tiba-tiba suara halus terdengar dari kabut. Jangan lupakan akar kalian. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Bagas menatap ke sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu, tapi hanya kabut yang menjawab. Pesan itu seperti peringatan agar mereka menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Malam itu, Bagas dan Rara memahami bahwa kutukan Gunung Kuda bukan hanya soal tumbal dan ritual, tapi soal bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam dan menghormati warisan leluhur. Mereka berjanji pada diri sendiri dan desa untuk menjaga tradisi tanpa melupakan kemanusiaan. Setelah kejadian besar di Gunung Kuda, suasana desa mulai berangsur pulih. Warga yang sempat traumatis kini mencoba bangkit dan membangun kembali rumah serta kebun mereka yang rusak. Bagas dan Rara turun tangan membantu warga yang masih ketakutan dan berduka. Mereka mengadakan pertemuan rutin untuk saling berbagi cerita dan menyatukan kembali ikatan komunitas yang sempat renggang. Pak Arif, yang dulu skeptis, kini menjadi pendukung utama perubahan. Kita harus belajar dari masa lalu dan menjaga alam dengan penuh hormat. Beberapa warga yang awalnya menolak ritual pemurnian mulai memahami pentingnya perubahan. Mereka ikut membantu persiapan ritual lanjutan dan membersihkan lokasi longsor dari puing dan sisa-sisa yang bisa mengganggu keseimbangan alam. Bagas dan Rara menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Namun, dengan kebersamaan dan tekad, mereka yakin bisa melindungi desa dari bencana berikutnya tanpa harus mengorbankan nyawa manusia. Meskipun suasana desa sudah mulai tenang dan penuh harapan, Bagas dan Rara merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Tanda-tanda alam mulai menunjukkan perubahan yang tak biasa. Hujan deras datang tiba-tiba, dan tanah di sekitar gunung mulai retak. Warga desa mulai panik. Apakah tanah longsor akan terjadi lagi? Tanya mereka dengan cemas. Namun, Bagas berusaha menenangkan. Kita sudah melakukan ritual pemurnian, tapi alam memang tak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Kita harus tetap waspada.
Rara memutuskan untuk mempelajari lebih dalam ilmu pengetahuan dan tradisi lokal, agar bisa menggabungkan keduanya dalam menjaga keseimbangan alam. Ia mengajak warga untuk lebih peduli pada lingkungan dan mengadopsi teknologi sederhana untuk mencegah longsor. Warga desa mulai bekerja sama membangun teras ring, menanam pohon, dan memperbaiki saluran air. Mereka menyadari bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sekadar ritual. Bagas berkata, "Ini ujian kita, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang." Musim hujan mulai reda, dan kehidupan di desa Gunung Kuda menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. Ladang yang dulu rusak mulai hijau kembali, dan anak-anak bermain di sekitar aliran sungai yang bersih. Rara bersama warga menginisiasi program penanaman pohon dan pelestarian alam yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa menjaga Gunung Kuda adalah warisan yang harus diteruskan ke generasi berikutnya. Bagas mengajak para pemuda desa untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan dan melestarikan budaya leluhur. Mereka membentuk kelompok khusus yang menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal. Rara merenung, misteri dan tragedi yang terjadi bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa belajar dan bangkit lebih kuat. Warga desa kini tidak hanya hidup untuk bertahan, tapi juga untuk melestarikan dan menghormati tanah yang mereka pijak. Setelah segala perjuangan dan ujian yang dilalui, desa Gunung Kuda kini semakin kuat dan bersatu. Warga yang dulu terpecah kini saling membantu dan menguatkan satu sama lain. Desa mengadakan acara syukuran dan peringatan untuk para tumbal yang telah pergi, sekaligus merayakan kehidupan baru yang penuh harapan. Bagas dan Rara memimpin doa bersama, mengenang masa lalu tanpa dendam, tetapi dengan rasa hormat dan pengharapan. Anak-anak belajar tentang sejarah Gunung Kuda dan arti penting menjaga alam dari orang tua mereka. Tradisi lama yang sempat terlupakan kini mulai hidup kembali, dipadukan dengan cara hidup modern yang lebih ramah lingkungan. Bagas dan Rara merencanakan langkah berikutnya untuk memastikan desa selalu siap menghadapi kemungkinan bencana dan tetap menjaga keseimbangan alam dan manusia. Rara berkata, "Kita telah belajar bahwa kekuatan kita ada pada kebersamaan dan penghormatan terhadap alam." Mentari pagi menyinari desa Gunung Kuda dengan hangat, membawa semangat baru setelah musim hujan yang panjang dan penuh ujian. Udara segar dan suara burung berkicau menandai awal kehidupan yang berbeda. Warga desa mulai mengerjakan proyek pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang sempat rusak. Anak-anak kembali ke sekolah dengan semangat, dan para orang tua terlihat lebih optimis. Bagas dan Rara berjalan berkeliling, menyapa warga dengan senyum penuh harapan. "Kita sudah melewati masa sulit. Sekarang waktunya membangun masa depan," ujar Bagas. Rara mengingat kembali pesan misterius dari kabut Gunung Kuda. "Jangan lupakan akar kalian." Pesan itu menjadi prinsip utama dalam setiap langkah yang mereka ambil. Desa kini lebih terbuka menerima pengetahuan baru, namun tetap menjaga tradisi. Mereka merencanakan pusat edukasi lingkungan yang mengajarkan tentang alam, budaya, dan cara menghadapi bencana. Waktu terus berjalan, dan desa Gunung Kuda mulai memasuki babak baru. Bagas dan Rara fokus menyiapkan generasi muda agar lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Pusat edukasi lingkungan yang mereka bangun mulai ramai dikunjungi oleh anak-anak dan pemuda desa. Materi yang diajarkan tak hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga nilai-nilai budaya dan pentingnya menjaga alam. Rara berkata, "Kita harus memastikan mereka tahu sejarah dan misteri Gunung Kuda, agar tidak terulang kesalahan yang sama." Meski modernisasi terus berjalan, warga desa tetap menjaga ritual dan tradisi leluhur sebagai bagian dari identitas mereka. Mereka percaya bahwa kearifan lokal adalah pondasi kuat untuk menjaga keseimbangan hidup. Bagas memandang ke arah Gunung Kuda yang megah. "Ini bukan sekadar gunung, tapi rumah kita. Kita harus menjaga dan mencintainya, untuk kita dan anak cucu kita." Desa Gunung Kuda kini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi telah menjadi simbol kehidupan yang kuat dan penuh makna. Warga belajar untuk menghargai alam dan menjaga keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Untuk merayakan kebangkitan desa, warga mengadakan Festival Gunung Kuda setiap tahun. Festival ini menjadi ajang mengenang para tumbal, sekaligus merayakan keberanian dan kebersamaan warga.
Rara, sebagai salah satu tokoh desa, memberikan sambutan. Festival ini adalah pengingat bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan alam dan harus menjaga harmoni itu. Anak-anak yang dulu takut pada cerita misteri tanah longsor kini tumbuh menjadi generasi yang bangga akan asal-usul dan keberanian mereka. Bagas menambahkan, Gunung Kuda mengajarkan kita tentang kekuatan, kehilangan, dan harapan. Kita harus terus menjaga warisan ini. Malam itu, di puncak Gunung Kuda, warga berkumpul untuk menyalakan lilin sebagai penghormatan kepada mereka yang telah menjadi tumbal tanah longsor. Suasana hening namun penuh kehangatan. Rara berdiri di tengah kerumunan. Matanya menerawang jauh ke dalam gelapnya hutan. Kita telah melewati banyak duka, tapi dari setiap kesedihan kita belajar untuk bertumbuh dan saling menguatkan. Bagas menambahkan, cerita ini bukan hanya tentang tragedi, tapi tentang bagaimana kita menjaga warisan leluhur dan membangun masa depan. Warga sepakat bahwa kisah Gunung Kuda harus terus diceritakan, agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi generasi yang akan datang. Gunung Kuda kini berdiri dengan damai, bukan sebagai gunung penuh misteri menakutkan, tapi sebagai lambang kekuatan, harapan, dan cinta yang tak pernah padam.